Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hidayat Raflis, SPMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Selanjutnya izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi pengembangan agroindustri komoditi jagung. Selanjutnya dipersilakan kepada teman saya untuk menjelaskannya. Baik, saya akan menyampaikan latar belakang tentang komoditi jagung. Jagung sendiri merupakan salah satu tanaman pangan dunia selain padi dan juga gandum. Di Indonesia sendiri, di beberapa daerah, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Jagung memiliki berbagai macam hasil turunan, diantaranya berupa tepung maizena, tepung tongkol, biji-bijiannya, dan juga dijadikan sebagai gula, minyak, dan berbagai macam hasil turunan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu menyajikan data potensi jagung selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, menggambarkan karakteristik bahan baku jagung. Yang ketiga, menganalisis sifat fisik kimia jagung yang menentukan proses pasca panen dan efisiensi pengolahan di sektor industri. Yang keempat, menggambarkan peluang industri komoditi jagung. Yang kelima, mengidentifikasi prospek pengembangan agroindustri jagung. Saya akan menyampaikan metode penelitian dari makalah kami. Yang pertama yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, analisis data potensi jagung menggunakan metode deskriptif dan analisis tren. Tiga, analisis karakteristik dan sifat bahan jagung menggunakan metode studi literatur dan penelitian sebelumnya. 4. Analisis prospek pengembangan agroindustri jagung menggunakan metode analisis SWOT. Ini ada pembahasan dari dan hasil, yaitu potensi produksi jagung Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Produksi jagung Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, namun cenderung meningkatkan secara umum, khususnya di wilayah-wilayah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, berikut adalah data produksi jagung nasional, yaitu tahun 2019 produksi jagung yaitu 19,61 juta ton, luas panen yaitu 3,77 juta ton, produktivitas yaitu 5,20 ton per hektar. Tahun 2020 produksi jagung yaitu 20,38 juta ton, luas panen yaitu 3,87 juta ton, produktivitas yaitu 5,26 ton per hektar. Tahun 2021 yaitu produksi jagung yaitu 21,96 juta ton, luas panen yaitu 4,06 juta ton, produktivitas 5,41 ton per hektar. Tahun 2022 produksi jagung yaitu 22,94 juta ton, luas panen yaitu 4,10 juta ton, produktivitas yaitu 5,59 ton per hektar. Tahun 2023 yaitu produksi jagung 23,60 juta ton, luas panen 4,18 juta ton, produktivitas yaitu 5,65 ton per hektar. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dan hasil. Karakteristik bahan baku jagung yang pertama itu berbentuk fisik, bulir keras dan berwarna oranye dan kuning tergantung varietasnya. 2. Kandungan air berkisaran antara 12 sampai 14% saat panen, idealnya untuk penyimpanan. 3. Ukuran dan bobot bervariasi antar varietas, umumnya 200 sampai 350 biji per tongkol. 4. Ketersediaan tinggi di Indonesia sebagai salah satu komoditas utama selain padi. Sifat kimia jagung. Jagung mengandung berbagai komponen kimia yang menentukan kualitas untuk industri. Yang pertama itu karbohidrat sekitar 70 sampai 75%. Yang kedua itu protein sampai 8 sampai 10%. Yang ketiga itu lemak 3 sampai 5%. Yang keempat serat dasar yaitu 2%. Selanjutnya, prospek pengembangan agroindustri jagung sangat menjanjikan karena yang pertama permintaannya tinggi untuk jagung sebagai bahan pakan sekitar yang perlu konsumsi. Sedangkan yang kedua, potensi ekspor produk turun sebagai jagung
minyak, dan bioetanol. Pengembangan bioenergi berbasis jagung mendukung konsumsi energi bersih. Yang ketiga, dukungan pemerintah dalam bentuk program pertanian, subsidi benih, dan insentif pabrik pakan. Yang keempat, inovasi teknologi pasca panen dan hilirisasi yang terus berkembang, misalkan grain center, mini pabrik etanol, dan simulasinya adalah produksi jagung. Selanjutnya, tantangan pengembangan agroindustri jagung. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur pasca panen. Banyak petani jagung belum memiliki akses ke penggiling, silo penyimpanan, dan alat pengolahan, sehingga kualitas hasil panen menurun dan tidak memenuhi standar industri. Yang kedua, fluktuasi harga dan akses pasar. Harga sangat bergantung pada musim panen dan kondisi pasar global. Yang ketiga itu rendahnya investasi di sektor hilir. Industri pengolahan jagung seperti tepung sirup, tepung jagung, sirup glukosa, dan bioetanol masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh investasi yang kurangnya sinergi antara pemerintahan, swasta, dan petani. Yang keempat, kurangnya SDM terampil dan teknologi. Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional. Keterbatasan pelatihan teknis menyebabkan rendahnya adopsi teknologi pengolahan. Selanjutnya ada potensi pengembangan agroindustri jagung. Yang pertama ada peningkatan nilai tambah. Dengan pengembangan agroindustri jagung dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi seperti yang pertama ada tepung jagung, yang kedua pakan ternak, yang ketiga sirup glukosa, bioetanol atau bahan bakar nabati, kemudian produk makanan ringan seperti snack, popcorn, dan lain-lain. Yang kedua ada peluang ekspor. Indonesia memiliki potensi untuk mengekspor produk jagung olahan ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, terutama jika kualitas produk ditingkatkan dan standar ekspor dipenuhi. Kemudian yang ketiga ada dukungan program pemerintah. Program strategis nasional seperti food estate, serasi, dan kemitraan petani industri dapat menjadi momentum untuk membangun rantai pasok jagung terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan yang dapat kami ambil adalah agroindustri jagung memiliki potensi besar sebagai sumber pakan, pangan, dan bahan baku industri. Namun pengembangannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan, fluktuasi harga, teknologi budidaya yang belum optimal, serta infrastruktur dan akses pasar yang terbatas. Peluang pengembangan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi modern, diversifikasi produk, penguatan kelembagaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, dan penguatan ekspor. Kolaborasi semua pihak diperlukan agar agroindustri jagung dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. Baik, mungkin sekian paparan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.